Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa ya? Baik. Em, Hari ini tanggal 6 Oktober 2022. Kita di sesi kedua dari program yang diselenggarakan oleh KMBUI. Dan program ini santai, ya, cuma sejam. Kemudian nanti ada kasih tugas ya. Tugasnya sederhana sih, tidak terlalu berat. Terus tidak ada polisi yang jagain ya. Apakah kamu melakukannya atau tidak? Anda kan sudah dewasa, jangan kayak anak-anak gitu. Lakukan dan manfaat Anda yang dapat ya. Jadi kita hanya nge-guide ya, jadi fasilitator. Acara pertama tadi kita buka dengan mindful check-in, dan setelah saya baca semua, saya senang ya saya bacanya. Ada satu yang tornado tadi ya, kebayang ya tornado ya. Kemudian juga ada satu yang sunny ya. Di antara semua itu cloudy cukup banyak, kemudian clear sky, termasuk saya clear skies. Ada yang mengetikkan juga alasannya bagus ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu kondisi badan, kondisi perasaan, itu suatu kondisi yang sangat bagus sekali. Karena banyak orang yang dia tidak mengerti perasaan apa yang sedang bergejolak di dalamnya. Nah, ini celaka sekali kalau kita tidak tahu. Makanya mindfulness itu sebetulnya tahu, ya, you know. Ya. Tadi kan Liana ada bilang ya, tahu ini napas masuk, tahu napas keluar ya. Jadi dengan tahu napas masuk dan tahu napas keluar, kemampuan tahumu menjadi besar. Jadi kemampuan mengetahui. Jadi kemampuan mengetahui ini biasanya yang kita sebut sebagai sadar, mindful atau mindfulness. Jadi kita mau tahu apa yang terjadi, lalu baru kita bisa melakukan suatu tindakan. Tapi kadang-kadang sudah tahu tindakannya itu malas gitu, nggak mau melakukan sesuatu. Ya, sudah tahu ujian sudah dekat ya, masih aja sistemnya SKS gitu ya. SKS tahu ya, sistem kebut semalam ya. It doesn't work, my dear. Ya, kamu harus belajar 3 minggu atau sebulan lalu ya. Nanti pas pada 2-3 hari sebelumnya ya Anda tinggal ngulang-ngulang aja. Baca secara sekilas ya. Jadi kerjanya itu harus dikerjakan sebelumnya. Anda mau bangun rumah, mana bisa Anda bangun fondasinya kebut gitu kan? Dia roboh nanti. Ya. Sama dengan mindfulness ya. Jadi Anda ini kan mahasiswa. Saya mau ajak pakai logika ini biar ini gitu. Tapi kadang-kadang mahasiswa ini logikanya terlalu kencang ya, terlalu kuat. Actionnya itu kadang-kadang loyo, eksekusinya yang payah gitu kan. Kayak orang main sepak bola, gawangnya udah di depan, tapi dia muter-muter di depan gawang, nggak nge-shoot dia. Akhirnya dia muter-muter di depan gawang, dia capek. Pas mau nge-shoot ya udah, nggak gol. Merasa seperti itu ya. Apakah skripsi, bikin laporan, ya program, programming, atau laporan laboratorium, dan sebagainya. Saya juga pernah mahasiswa, saya tahu. Saya juga pernah seperti Anda suka SKS, begadang. Ya. Paling hobi begadang, karena saya dulu programmer. Saya kuliah di jurusan ilmu komputer. Jadi programming, bikin flowchart, ya. Coding terus, ya sampai pusing saya. Makanya jadi bante. Hati-hati loh, ada yang arsitek ya, atau sipil, atau nggak tahu ya yang pusing sekarang kuliahnya apa ya. Tapi kalau ada yang enjoy coding gitu atau apa ya arsitek ngegambar-gambar ya, ya nggak akan ada, ya sekali-sekali ada stresnya lah ada. Tapi kalau dia lebih sering enjoy berarti dia passion tahu ya. Jadi dia hobi gitu, mau. Kayak dulu saya kalau coding ya happy gitu. Ngutak-atik terus, putar sana putar sini, copy paste itu udah jago saya. Lalu hari ini saya mau bicara, saya ada siapin beberapa slide ya, buat bantu aja ya.
Jadi kita mau, slide-nya salah ya. Saya mau kasih lihat slide yang pertama dulu. Be still and heal through deep relaxation. Jadi deep relaxation tadi sudah dikasih ya 10 menit oleh Liana. Itu hanya contoh saja ya. Enak tadi ya dibimbing ya. Tadi kan dipandu ya. Dipandu Anda harus ini ya. Ketiduran nggak? Begini nggak? Momen-momen semomen itu yang kamu merasa masuk ke dalam suatu frekuensi yang rasanya nyaman sekali. Kayak kalau tidur itu sudah REM gitu, rapid eye movement, atau tidurnya itu sudah pulas gitu. Kadang-kadang tidur 8 jam kan serasa kurang nendang gitu ya. Kalau kalau tidur lagi malah badan jadi pegal ya. Kalau saya cuma tidur 5 jam, maksimal 6 jam, cukup ya. Tapi jangan ikut saya, karena badan Anda masing-masing kan beda. Anda harus ukur seberapa banyak badan Anda butuhkan tidur atau istirahat. Katanya sih semakin tua ya, semakin sedikit orang tidurnya. Mungkin ini gejala tua saya ya. Tidurnya cuma 5 atau 6 jam. Tapi yang jelas saya banyak mendapatkan informasi bahwa anak-anak muda sekarang itu kurang tidur. Dan anak muda yang bangun pagi itu kayaknya susah sekali. Coba Anda bangun jam berapa? What time do you wake up this morning gitu, pagi ini gitu? Jam 6, jam 5, jam 8 kali. Kecuali mau kuliah ya. Kecuali mau kuliah, ada yang jam 5 itu, Mevi ya, jam 5. Oh, jam 5 ada. Wah, luar biasa. Kalau saya jam 4. Anda belum bisa ngalahkan saya kan, saya jam 4. Jam 4 bangun, ngeteh dulu ya. Jam 4.45 nanti saya meditasi duduk, meditasi jalan, chanting. Jadi tergantung tergantung kelasnya jam berapa, Bante. Oke, terima kasih ya Paramita ya. Jujur kali itu anak. Lalu yang perlu dilihat sebenarnya kualitas tidurnya. How is the quality of your sleeping gitu ya. Apalagi sebelum tidur lihat HP gitu kan, scroll ya, scroll TikTok atau scroll IG. Kadang-kadang kebawa mimpi gitu kan, apa yang Anda lihat terakhir itu. Ya, jadi kualitas tidurnya itu ada kemungkinan nggak gitu bagus. Jadi untuk bagusin kualitas tidur sebenarnya cara tadi itu bagus. Itu namanya body scanning. Ya, atau bagian dari deep relaxation atau total relaxation ya. Namanya banyak sekali. Jadi kita berkunjung ke badan kita ini. Badan kita ini sering kita ignore tahu ya. Sering kita abaikan. Jadi kadang pegel sini itu kita nggak sadar. Jadi pegalnya itu numpuk. Setelah numpuk-numpuk banyak, tiba-tiba itu kok, pegal sekali sini ya. Itu sudah pegel lama itu berarti, bukan tiba-tiba pegelnya. Ya, atau sakitnya atau apa ya. Jadi dia ada build up gitu. Dia numpuk gitu banyak. Jadi cara tadi yang Liana kasih 10 menit, itu sebenarnya tadi banyak menguraikan stres-stres badan. Ya. Terasa nggak tadi mungkin di kelopak mata atau dahi atau pipi atau kepala atau tangan mana itu ada bagian yang pegel gitu kan. Ya. Bahkan Anda sempat tertidur sedikit kan? Ayo ngaku. Benar kan ya? Nggak apa-apa itu bagus. Ya. Itu tidur kecil yang kualitasnya bagus. Ya, saya rasa sih, tapi zaman sekarang orang beda. Kalau mau ketiduran dia ngopi, ya, maksa badannya harus bisa wake up gitu. Contohnya udah jam 10 nih kan, atau jam 11 ya. Jam 10, jam 11 itu jam tidur. Tapi karena ada UTS atau UAS atau ada tugas ya, terpaksa Anda harus wake up. Ya udah hajar kopi gitu kan. Biar pompa darahnya banyak gitu. Biar jantung bekerjanya lebih banyak. Jadi Anda itu bisa produktif namanya. Tapi Anda tuh merusak badan. Kamu kira begadang itu bagus ya? Itu merusak badan Anda. Kalau badan Anda nggak happy, bagaimana perasaan dan pikiran Anda bisa happy juga? Logis aja lah ya. Coba saya tabok Anda ya di sini. Oh lu sakit Bante ya. Perasaannya juga nggak enak. Ya, pikiran juga nggak enak. Kenapa saya ditabok tiba-tiba gitu kan? Jadi ini satu contoh memberitahu Anda antara your body, your feeling,
and your mind is really close related. Dia punya koneksi yang sangat erat sekali. Jadi jangan abaikan badan ini. Jadi kalau kita praktek mindfulness, kita bicara practicing mindfulness, you start from your body, you relax your body. Ya, caranya tadi ya sudah disampaikan ya, example-nya cuma 10 menit. Lalu coba kita kembali lagi ya ke slide ini, saya mau sampaikan slide-nya. Jadi be still. Be still itu artinya pikiran nggak terlalu banyak kemana-mana. Tadi ketika Liana bilang, oh sadari sedang duduk ya, duduk dimanapun ya, duduk tegap. Anda ikuti kan? Anda ini kan ikuti tadi kan? Terus Anda perhatikan napas masuk, napas keluar, atau kembang kempes perut tadi ya. Anda ikuti kan? Obedient kali kalian ya. Tapi setelah ikut Liana kan nggak bakal celakakan Anda. Maksudnya adalah Anda diajak untuk tour gitu ya. Tour biasanya ke luar negeri ya. Tapi ini turnya badan jasmani. Tiket lagi mahal, jangan tur ke luar negeri. Tur badanmu aja. Yuk periksa kepala, periksa dahi, periksa mata. Ya. Tadi ketika saya periksa mata ya, kelopak mata saya yang lelah tadi. Saya 2 kali sempat gini tadi. Tapi setelah kepala saya angguk sedikit, badan itu terasa segar gitu. Kayak recharge gitu ya. Jadi itu istirahat yang tadi saya bilang kualitasnya bagus ya. Kita punya latihan kalau ada bel bunyi saya diam sebentar napas. Nanti ikut ya. Jam 9 nanti ada lagi. Setiap 15 menit ya. Ini latihan khusus di Plum Village ya. Jadi be still itu tadi memperhatikan napas, kemudian tidak terlalu banyak pikir masa lalu atau masa depan, tapi lebih sering di masa sekarang, present moment. Present moment mind itu sebenarnya itu yang disebut sebagai mindfulness tadi. Simple sih ya. Cuma Anda kan seharian lupa sama napas. Benar ya? Tapi juga Anda nggak akan bisa ingat terus. Tapi kalau sering-sering ingat udah bagus itu. Karena ingat napas itu bisa membuat Anda rileks. Anda bayangkan Anda di pinggir pantai di Bali gitu kan. Tidur di hammock gitu kan. Lihat kucingnya. Jadi Anda bisa merasakan suatu rileks yang lebih maksimal. Ya. Zaman sekarang tuh banyak orang kehilangan kemampuan untuk rileks sama istirahat. Kita pintar membuat badan ini lelah, tapi ternyata kemampuan recovery kita itu lemah sekali. Anda kira tidur 8 jam terus badan bangun bisa bagus gitu? Banyak yang setelah tidur 8 jam bangun tetap lelah. Rasanya belum cukup gitu tidurnya. Jadi mindfulness ini membantu kita membangun kembali suatu kebiasaan untuk melihat badan, memeriksa badan, ya, mengetahui ya dengan cara tur tadi ya, tur badan jasmani ya. Dengan cara demikian badan ini jadi rileks, jadi dia kemampuan healingnya lebih besar. Badan itu punya kemampuan self healing loh. Anda pernah dengar nggak cerita tentang apa? Ini joke lah ya buat Anda ya. Take a rest before you rest in peace ya. Biasanya kan Anda suruh istirahat kan susah sekali ya. Sampai Anda istirahat selamanya ya, rest in peace ya. Too late nih. Terlambat sudah. Lagunya lagu apa itu? Terlambat sudah. Kau datang padaku. Kamu lihat di pinggir ada, saya kasih suatu gambar deer tuh apa? Rusa. Ya. Rusa ini saya kasih contoh aja lah ya. Rusa kalau dia terluka kakinya ya. Kalau rusa itu kan membutuhkan kemampuan cepat berlari kan. Tapi kalau kakinya terluka ya, ketendang batu atau apa gitu kan. Kalau kakinya terluka dia tidak bisa berlari dengan cepat. Jadi rusa ini dia punya wisdom, dia punya kemampuan, dia punya kebijaksanaan. Yaitu dia akan cari tempat yang aman, tidur di situ untuk istirahat. Karena dengan istirahat,
itu kakinya bisa sembuh. Betul kan? Kalau Anda misalnya sakit, Anda harus istirahat. Istirahat di rumah ya. Jangan sibuk. Ya, udah sakit, sibuk lagi, ya kapan healingnya itu jadi lebih lambat. Apalagi pegang handphone ya. Coba aja handphonenya disita ya seminggu ya. Apa reaksi Anda? Oh, jangan jangan bilang sita ya. Nggak ada listrik aja seminggu. Oh, nangis-nangis lah kamu. Bener ya? Seminggu aja nggak ada electricity ya. Sanggup nggak? Atau saya mau challenge Anda. Sehari nggak pakai handphone. Oh, jangan Bante. Nanti dosen saya kontak saya mau bikin tugas ya. Nanti wah punya Ailang mau kontak saya gimana su gitu kan. Ya, Ailang tahu ya. Ailang tuh apa pacarmu gitu. Kalau punya. Nanti pacar saya kontak saya gimana? Nanti saya nggak bisa balas gitu kan. Atau nanti mungkin papa mama saya kontak saya. Ya terserah lah ya. Ini kan satu percobaan saja. Jadi kalau Anda ketika malam bisa istirahat dengan baik dan kualitasnya bagus, dan Anda bisa menerapkan body scanning sebelum Anda tidur, quality of your sleeping will increase. Kualitas dari tidur Anda akan naik. Jadi kalau kualitas tidur Anda bagus, sebenarnya Anda tidak perlu tidur terlalu lama sebetulnya. Kalau kualitasnya bagus, 2-3 jam juga sudah oke. Anda pernah nggak dengar cerita Buddha, itu tidurnya juga sedikit katanya. 2 atau 3 jam ya, saya nggak tahu persis ya. Ini catatan di sutranya. Katanya istirahat beberapa jam sebenarnya udah cukup, nggak perlu lama-lama. Ceritanya seperti itu ya. Jadi the quality ya. Jadi bukan durasinya. Ya, durasi memang pengaruh ya. Contohnya 8 jam gitu kan. Jadi tapi dia kalau kualitasnya nggak bagus isinya mimpi semua. Setelah bangun malah capeknya luar biasa, minta ampun. Kayak masih kurang gitu ya. Jadi Anda harus lihat kalau Anda nggak bisa relax ya. Tadi Anda tuh dibantu at ease loh ya. At ease tuh berarti Diana bilang, oh Anda napas masuk ya, relax badan, napas keluar. Ya, izinkan badan untuk relax ya. Ada kata-kata tersebut ya. Telinga mendengar relax, udah deh. Ya, badan tuh bisa bekerja. Telingamu itu punya kebijaksanaan. Jangan pikir kebijaksanaan itu cuma di otak. Kakimu, tanganmu, semuanya itu punya kebijaksanaan. Ya. Jadi, jadi kalau misalnya Anda nggak bisa at ease, itu bisa jadi disease. Cara bacanya dua macam ya. Disease atau disease, penyakit. Coba lihat ya sekarang cara diagnos ada orang sakit-sakitan ke dokter, dia nggak tahu penyebabnya apa. Sini ada calon dokter. Halo, ada calon dokter? Malu-malu kali ya. Banyak yang mendiagnosa malah penyakit sekarang itu aneh-aneh. Malah susah menebak ini penyebabnya apa. Kayaknya mungkin karena stres. Stres, banyak pemikiran, jadi akhirnya makan jadi kurang, tidur nggak enak. Ya. Pinginnya apa ya? Pinginnya marah-marah gitu ya. Mood swing namanya. Mood swing itu kayak apa sih namanya? Swing-swing apa sih? Kok bahasa Indonesia saya jadi jelek? Swing itu ayunan. Ayunan yang diayun terus ya, itulah perasaanmu. Atau kalau bule bilang kayak roller coaster gitu. Roller coaster tahu ya? Naik turunnya itu luar biasa. Merasa ya? Kalau naik turunnya cuma sedikit, Anda lebih happy sebetulnya. Tapi karena disinggung sedikit ya, baper ya. Langsung ngegas. Ngomong juga nadanya tinggi gitu kan. Ya kena sindir aja dikit, kena toel dikit, wow udah langsung deh. Ya. Apalagi sekarang gampang ya. Sekarang orang mulutnya itu ngeri sekali, body shaming ya, ngebullying, macam-macam itu. Dikit-dikit nanti undang-undang ITE lah, dikit-dikit apa nama baik lah. Wah, itu udah macam-macam gitu. Jadi harus hati-hati juga Anda ya. Lalu sebetulnya ini kalimat yang bagus dari guru saya, ingin saya bacakan buat Don't worry.
Karena Anda tuh worry-nya overdosis worry. Benar ya? Aduh Bante, saya kan besok mau mau ujian, gimana saya nggak worry? Saya ini bela-belain loh datang acara ini malam ini karena besok mau ujian. Ya, jadi artinya maksudnya adalah I will take good care of you. You is body ya, my body. My body, my feeling, and my mind. Just rest. Kalau restingnya bagus, belajarnya juga masuknya lebih banyak. Kalau Anda lagi stres, nervous gitu kan, belajar itu mental gitu. Masuk bentar terus keluar lagi. Jadi nggak efektif jadinya. Ya, ngerti ya maksud saya ya. Dan dengan resting ya, dengan kualitas tidur yang bagus, ya banyak healing yang terjadi. Healing itu bisa healing body ya. Badan katanya punya apa antibody ya atau kemampuan menyembuhkan akan lebih besar kalau Anda tahu bagaimana cara relax. Tadi itu ya udah dikasih tahu ya cara salah satu cara relax ya. Kalau saya sih kadang memperhatikan napas masuk, napas keluar bisa jadi cara saya untuk relax sebetulnya. Tapi Anda harus komit mau melakukannya. Ya. Kalau hanya ngomong-ngomong aja ya it doesn't work gitu. Dan deep relaxation nanti akan dikasih lah ya beberapa contoh Anda boleh coba. Mungkin ada versi yang 20 menit atau 30 menit ya. Ada versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti nanti seharusnya sudah ada di apa Google site-nya ya. Jadi do it as many time as you want atau bahkan malam ini sebelum tidur Anda boleh setel gitu. Anda setel aja. Sampai Anda ketiduran gitu, nggak apa-apa. Kalau setengah jam ya setengah. Jangan setelnya terlalu kencang ya. Takut mengganggu nanti. Mungkin Anda bisa mendengarnya atau gimana ya. Atau Anda kalau sudah mahir boleh memimpin sendiri ya. Self-guided lah ya. Tadi kan di-guided oleh Liana ya. Jadi self-guided boleh. Jadi itu beberapa apa ya hal berkaitan dengan istirahat ya, tidur ya, berkaitan dengan resting, berkaitan dengan healing. Jadi jaga badan Anda berarti Anda sedang menjaga perasaan dan juga menjaga pikiran Anda. Ya. Jadi kalau pikiran Anda terjaga, perasaan Anda terjaga, mulut Anda juga tidak akan sembarang ngomong. Ya. You can be at ease, you can be at peace, you'll be more happier. Mau lebih happy kan? Ini salah satu cara happy ya. Saya banyak loh cara happy. This is only one way I show you how to become happy. Karena semua orang, oh I want to be happy ya. Cara how to become happy. Kalau saya dapat uang 1 miliar ya. Kalau saya dapat mobil Mercedes Benz. Kalau saya punya pacar saya bahagia katanya. Setelah dapat pacar stres. Kalau saya bisa masuk UI saya bahagia katanya kan. Setelah masuk UI nih, udah kuliah di UI kan, tugasnya banyak, dosennya amburadul. Kemana ini kan? Kayaknya kalau sudah lulus sarjana nanti saya akan bahagia. Udah lulus sarjana, gak dapat kerjaan, ya kerjaan susah, lamar-lamar sana sini belum dapat, stres juga. Jadi it depend on your attitude actually ya. Tapi tetap harus berusaha. You have to try your best, bukan cari alasan. You have to do your best and then leave the rest. Nah, salah. Please do your best, but do not. Kok saya jadi lupa sih ya? Coba saya pikiran lagi ya. No need to be the best, but you just need to do your best. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. No need to be the best, but you just need to do your best. Kalau bingung ya udah. Kira-kira demikian sharing singkat saya karena waktunya singkat. Lalu saya mau tutup dengan satu lagu. Boleh nyanyi bareng saya kalau mau. Atau mau enjoy saja juga boleh. Dan saya ditemani oleh teman saya ini, namanya Gitar. Coba, bisa dengar suara gitarnya? Bisa ya? Soalnya bisa ya?
Bisa. Bisa, oke. Lagunya At the Foot of the Mountain. Kalau mau nyanyi bareng saya boleh. Kalau mau enjoy saja juga boleh. At the foot of the mountain, there is the stream. Take the water from the stream and wash yourself. You'll be cured. You are cured. Under the soles of your feet, there is the earth. Take a step, touch the earth. Don't you feel the stream? You be free. You are free. In the heart of great being, there is a stream. Let it flow. Let it be the ground of your being. And you be loved. You are loved. You are loved. You are loved. Sekali lagi ya. At the foot of the mountain, there is the stream. Take the water from the stream and wash yourself, and you'll be cured. You are cured. Under the soles of your feet, there is the earth. Take a step, touch the earth, and you feel the stream, and you be free. You are free. In the heart of great being, there is the stream. Let it flow. Let it be the ground of your being. And you be loved. You are loved. You are loved. You are loved. Thank you very much. Terima kasih. Wah, banyak yang tepuk tangan. Kita dengarkan mungkin satu suara genta, satu suara lonceng.
mendengarkan suara genta atau lonceng, Anda bernapas masuk, sadar, bernapas keluar, sadar, sambil kuping ya, mendengarkan suaranya ya. Saya minta Liana bisa bantu saya mengundang suara genta. Wah, Liana udah hilang ya. Oh, masih ada. Silakan Liana bantu saya. Saya kembalikan ke Mevi kali ya. Mevi, are you there? Boleh stop recording juga kali ya.